Halo teman-teman, di video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan tentang perhitungan biaya produksi saat terjadinya kegagalan produksi. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Dwi Cahayani Putri, absen 29, dan teman saya Wulantari Dewi, absen 28. Agar mudah untuk memahami pembelajaran ini, kami bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, bentuk kegagalan dalam proses produksi. Yang kedua, perhitungan biaya pada job order costing. Yang ketiga, perhitungan unit ekuivalen atau FIFO dan weighted average. Dan yang keempat, perhitungan biaya pada proses costing. Pada bagian ini, kita akan membahas tentang bentuk kegagalan dalam proses produksi. Nah, apa aja sih bentuk kegagalan dalam proses produksi itu? Yang pertama itu kita bisa sebut dengan spoiling, yaitu bentuk produk cacat yang sudah tidak memenuhi standar dan tidak bisa diperbaiki lagi, baik itu secara normal maupun abnormal. Nah, yang kedua itu ada rework, yaitu produk cacat yang masih bisa diperbaiki sehingga dapat menjadi produk yang baik dan layak digunakan. Yang ketiga itu disebut dengan scrap, yaitu sisa bahan dari proses produksi yang memiliki nilai yang relatif kecil. Dan yang terakhir adalah shrinkage, yaitu penyusutan bahan yang terjadi secara alami selama proses produksi berlangsung, yang biasanya tetap dibebankan ke produk baik. Nah, setelah kita bahas bentuk kegagalan dalam produksi, yuk langsung ke pembahasan berikutnya, yaitu perhitungan biaya pada job order costing. Nah, di bagian ini kita bakal lihat gimana sih sebuah perusahaan itu menghitung kerugian yang muncul akibat proses produksi yang tidak sempurna. Misalnya seperti spoiling, rework, dan juga scrap. Yang penting di sini juga sebuah perusahaan harus bisa membedakan ini termasuk biaya normal atau abnormal. Jikalau normal, biasanya akan dibebankan ke produk atau masuk ke overhead. Jikalau abnormal, langsung dicatat sebagai kerugian. Untuk perhitungannya sendiri, tiap jenis punya caranya yang berbeda. Spoiling dihitung dari biaya produk dikurangi nilai realisasi bersih. Rework berasal dari tambahan biaya seperti bahan, tenaga kerja, dan juga overhead. Sedangkan scrap, walaupun nilainya kecil, tetapi bisa jadi tambahan pendapatan kalau dijual. Dari sini kita bisa lihat kalau pengelompokan biaya itu sangat penting supaya perhitungan jadi lebih tepat. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan unit ekuivalen atau FIFO dan weighted average. Di sini ada contohnya proses costing, spoilage, dan unit ekuivalen atau kasus Anzio. Soal singkat, total unit ada 10.000, unit selesai ada 7.000, persediaan akhir ada 2.000 atau BB 100% dan konversinya 50%. Spoilage normalnya 10% dari unit baik. Nah, rumusnya spoilage normal sama dengan 10% dikali 7.000, totalnya 700. Spoilage abnormal 1.000 dikurang 700, totalnya 300. Dan unit ekuivalennya unit dikali persenan penyelesaiannya. Nah, di sebelah nih ada weighted average atau gabung semua. Jadi selesainya 7.000 berbanding 7.000. Normalnya 700 diberbanding 700. Abnormal 300 diberbanding 300. Akhirnya jadinya 2.000 berbanding 100. Bahan langsungnya 10.000 dan konversinya 9.000. Next ada FIFO atau periode berjalan saja. Nah, di sini perbandingannya 0 berbanding 600, selesai barunya 5.500 berbanding 5.500, normalnya 700 berbanding 700, abnormal 300 berbanding 300, dan akhir 2.000 berbanding 1.000. Bahan langsungnya 8.500 dan konversinya 8.100. Next, kita ada langkah inti proses costing. Yang pertama itu ringkasan aliran unit atau identifikasi kerusakan. Yang kedua, hitung unit ekuivalen. Yang ketiga, total biaya produksi. Yang keempat, biaya per unit ekuivalen. Dan yang kelima, ada alokasi biaya, unit selesai, rusak, dan WIP. Rumus utamanya itu, total kerusakan sama dengan persediaan awal ditambah dengan unit masuk, dikurangi dengan unit selesai ditambah persediaan akhir. Di bawah juga ada satu contohnya dari perhitungan rumus tersebut ya. Nah, sebagai contoh, perusahaan Anzio sebelumnya terdapat beberapa langkah dalam proses costing dalam menghitung biaya produksi untuk kegagalan dalam proses produksi.
Jadi dari kesimpulan materi di atas, kegagalan produksi meliputi spoilage, reward, scrap, dan sink KG. Spoilage adalah produk cacat atau normal dalam abnormal, rework adalah produk yang masih bisa diperbaiki, dan scrap merupakan sisa bahan bernilai rendah. Biaya kegagalan normal dibebankan ke produk atau overhead, sedangkan yang abnormal dicatat sebagai kerugian dan scrap dapat jadi pendapat atau pengurangan biaya produksi. Sekian dari materi pembelajaran kami, semoga berguna dan bermanfaat. Terima kasih.